Dan MUI harus mengetahui seluruh detail bagaimana kondisi Sumatera Barat. Karena fatwa tidak boleh dikeluarkan di atas ketidaktahuan. Karena ini bukan fatwa hanya sekedar melihat kitab. Kalau melihat kitab saya cukup berkurung di pustaka. Tapi ini fatwa terhadap nazil, terhadap kasus aktual yang terjadi, yang membutuhkan deskripsi terhadap persoalan secara jernih, secara terang dan akurat. Ketua MUI Sumatera Barat, jangan paksa masyarakat melakukan vaksinasi. Riset framework Ini glorifikasi tuh Bang, Ini coba diluruskan dulu riset metodologinya gimana Bang? Karena Gini ya. tahapan di situ 1, 2, 3. Yes. Nah lalu kemudian itu monitoring dan Iya. evaluasi. Iya. Terhadap apa? Terhadap dampak si relawan itu yang sudah 1620 tadi itu. Iya, Dampak tuh ada yang flu nggak, ada yang demam nggak, ada yang itu macam-macam. artinya Nah, vaksinnya belum selesai itu. prosesnya belum selesai. Tuh. Kan ini uji klinis Bang. Ya justru itu. Uji klinis Iya. selesai. Karena itu, Lalu keluar exposure. Ya karena itu Ini jangan safety. Nah umpamanya. Ya itu artinya masih di dalam tahap ketiga. Ya. Belum Dia selesai belum bisa kalau sudah mau dipasarkan divaksin. itu. Oke. Kan belum bisa pasar, apalagi dipaksa suntik pada orang itu. Kan nanti dipasarkannya, kan ini Bang, kita mesti baca nih aturan BPOM. Ini, saya Baca aturan BPOM, ada namanya izin edar. Itu ketika Iya. dikomersialisasikan. Oke. Nah, itu terjadi setelah selesai nih exposure ini beres nih. Nah, setelah uji klinis itu selesai, Ya. safety, maka dilakukanlah Gini, kita minta ya. persetujuan ke WHO. Jadi nih, November- sudah layak atau belum? Iya, Baru dapat gini nih, suntikan. saya potong aja tuh cara berpikirnya tuh. Jadi November, sekian juta orang Indonesia akan jadi sampel dulu tuh. Kan Ustadz Abdus Somad mau disuntik vaksin, tapi ada syaratnya. Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. Oke. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan ramai-ramai. Kan problem kita hari ini, semua orang mencurigai bahwa vaksin itu berbahaya karena ini ujian terakhir pada manusia tuh, ujian tahap 3 dalam upaya untuk memastikan efektivitasnya. Nah, di dalam ilmu pengetahuan kita ketahui begitu diujikan pada manusia, tentu risiko terakhir itu adalah pada si sampel yang sedang diuji, pada si relawan itu. Ya tentu diprotek dengan segala macam hal, dengan hatinya digedein, lalu disebut ada asuransi segala macam, itu biasa dalam ilmu pengetahuan. Tetapi kalau dia kemudian diujikan sebagai ujian etis, maka Erick Thohir harusnya menerima itu. Ketua MUI Sumatera Barat, jangan paksa masyarakat melakukan vaksinasi. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Sumatera Barat Buya Gus Rizal Gazahar meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan pemaksaan vaksinasi coronavirus disease 2019 terhadap masyarakat serta tidak melakukan pendekatan hukum. Jika pemerintah ingin target vaksinasi tercapai, maka sebaiknya melakukan pendekatan dengan memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh masyarakat, bukan sebaliknya menggunakan pendekatan hukum dengan berbagai ancaman pidana. Vaksinasi, kata Buya Gus Rizal, merupakan hak pribadi masyarakat lantaran berkaitan dengan nyawa mereka. Maka dari itu, jika ingin lakukan vaksinasi, maka lakukan pendekatan dengan memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh masyarakat. Jika alasan yang disampaikan secara medis tidak ada bahayanya serta tidak ada mudaratnya, maka tentu masyarakat bisa menerima itu. Lalu lanjut Buya Gus Rizal, pemerintah juga jangan melihat vaksinasi sebagai satu-satunya jalan keluar. Dia mengatakan vaksin hanya salah satunya.
Selain vaksinasi, menurutnya cara lain untuk menekan laju penularan COVID-19 adalah dengan berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Apalagi mengingat akhir-akhir ini penerapan protokol kesehatan sudah mulai kendor, timbulnya keramaian. Salah satu contoh, maka dari itu pemerintah jangan hanya fokus kepada satu solusi saja. Jangan dengan adanya vaksin ini semua masalah dianggap menjadi selesai, katanya. Senada dengan UAS atau Ustadz Abdus Somad yang juga menolak apabila vaksin itu masih belum dipakai oleh Mesir dan Arab Saudi. Ustadz Abdus Somad mau disuntik vaksin, tapi ada syaratnya. Ustadz Abdus Somad mengungkapkan sikapnya soal vaksin COVID-19. Mubaligh yang akrab disapa UAS itu dengan senang hati mau disuntik vaksin, tapi dengan satu syarat. UAS mengatakan Saudi Arabia dan Mesir menjadi patokan karena Mesir merupakan tempatnya belajar. Di sana terdapat ulama-ulama yang menjadi gurunya tentang masalah sholat berjarak. Maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar, kata UAS lagi. UAS menegaskan bahwa kalau nanti vaksin itu keluar dan sudah dipakai Mesir, dia yang akan mengajak masyarakat untuk suntik. Dia juga yang pertama kali disuntik. Tapi kalau Mesir tidak dipakai, di Saudi, di Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin itu. Kalau dituntut 5 juta, turun kami ke jalan ramai-ramai, katanya. Namun bagaimana menurut Anda terkait vaksin Sinovac atau vaksin COVID-19 ini yang sudah disuntikan kepada Presiden Jokowi? Apakah Anda juga mau divaksin? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan Menembus Batas Indonesia. Dan MUI harus mengetahui seluruh detail bagaimana kondisi Sumatera Barat. Karena fatwa tidak boleh dikeluarkan di atas ketidaktahuan. Karena ini bukan fatwa hanya sekedar melihat kitab. Kalau melihat kitab saya cukup berkurung di pustaka. Tapi ini fatwa terhadap nazil, terhadap kasus aktual yang terjadi, yang membutuhkan deskripsi terhadap persoalan secara jernih, secara terang dan akurat. Ketua MUI Sumatera Barat, jangan paksa masyarakat melakukan vaksinasi. Riset framework Jadi metodologi. glorifikasi tuh bang, glorifikasi. Coba diluruskan dulu riset metodologinya gimana bang? Karena Gini ya. tahapan itu 1, 2, 3. Yes. Nah lalu kemudian itu monitoring dan Iya. evaluasi. Iya. Terhadap apa? Terhadap dampak si relawan itu yang sudah 1620 tadi itu. Iya, Dampaknya ada yang artinya- flu nggak, ada yang demam nggak, ada yang Itu macam-macam. artinya Nah, vaksinnya belum selesai itu. prosesnya belum selesai. Dok. Kan ini uji klinis bang. Ya justru itu. Uji klinis Iya. selesai, Karena itu, lalu keluar exposure. Ya karena itu Ini jangan safety, nah, umpamanya. Ya itu artinya Bukan masih di maksudnya dalam Bang tahap Rocky, ketiga. ya. Belum Dia belum selesai bisa kalau sudah mau dipasarkan divaksin, itu. oke. Karena belum bisa pasar, apalagi dipaksa suntik pada orang itu. Kan nanti dipasarkannya, kan ini bang, kita mesti baca nih aturan BPOM. Ini, saya Baca aturan BPOM, ada namanya izin edar. Itu ketika Iya. dikomersialisasikan. Oke. Nah, itu terjadi setelah selesai nih exposure ini beres nih. Nah, setelah uji klinis itu selesai, Ya. safety, maka dilakukanlah Gini, kita minta ya. persetujuan ke WHO Jadi nih, November- sudah layak atau belum. Iya, Baru gini gampang deh, disuntikan. saya potong aja tuh cara berpikirnya tuh. Jadi November, sekian juta orang Indonesia akan jadi sampel dulu tuh. Ustadz Abdus Somad mau disuntik vaksin, tapi ada syaratnya. Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama tentang masalah sholat berjarak. Maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan ramai-ramai. Kan problem kita hari ini, semua orang mencurigai bahwa vaksin itu berbahaya karena ini ujian terakhir pada manusia tuh, ujian tahap 3 dalam upaya untuk
memastikan efektivitasnya. Nah, di dalam ilmu pengetahuan kita ketahui begitu diujikan pada manusia, tentu risiko terakhir itu adalah pada si sampel yang sedang diuji, pada si relawan itu. Ya tentu diprotek dengan segala macam hal, dengan hatinya digedein, lalu disebut ada asuransi segala macam. Itu biasa dalam ilmu pengetahuan. Tetapi kalau dia kemudian diujikan sebagai ujian etis, maka Erick Thohir harusnya menerima itu.